Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau membagikan tips dan tutorial food prep, atau yang lebih dikenal stok bahan makanan atau stok bahan-bahan masakan. Pertama, kita siapkan wadah kedap udara untuk menyimpan stok bahan-bahan makanan. Pastikan sudah dilengkapi tutup ya untuk wadahnya. Dengan membuat stok bahan-bahan makanan di kulkas, memasak menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih hemat. Mau tahu cara aku melakukannya? Tonton terus sampai selesai ya. Total belanja aku minggu ini 100.000. Soalnya aku cuma beli sayur-sayuran. Jadi berhubung suami aku lagi kerja, aku masak yang simpel-simpel aja. Karena kita cuma berdua di rumah, aku sama anak yang masih kecil. Selama aku bikin food prep ini, biasanya makanan ini tahan sampai 1 minggu. Nah, ada bahan makanan yang gak tahan sampai 1 minggu, kayak misalkan toge, tahu, jamur. Pas aku udah belanja, biasanya aku duluin masaknya, biar rasanya juga tetap enak dan bagus. Dari semua sayuran yang aku cuci cuma toge sama tahu. Jadi toge sama tahu sebelum disimpan di wadah aku cuci dulu, baru disimpan di wadah dan diisi air full. Nah, selebihnya aku gak ada yang dicuci, jadi langsung disimpan di wadah dalam keadaan kering sehabis belanja. Nih buat wortel, biasanya di sini aku potong-potong dulu ujungnya seperti ini. Semua bahan makanan aku simpan di dalam kulkas. Biasanya aku pakai tisu dapur buat makanan itu yang tebal. Berhubung tisunya habis, jadi aku pakai tisu biasa aja. Aku simpan wortelnya seperti ini di atas tisu. Nih, kalau buat sawi biasanya aku potong dulu ujungnya seperti ini. Cukup dipotong bagi dua seperti ini aja sawinya. Nih, kita masukin ke dalam wadah. Buat ujungnya di sini aku mau potong dulu. Buat yang busuknya kita harus dipisahkan karena biar tidak menyebar sama yang lainnya. Nih, buat jamur setelah pakai tisu aku langsung masukin aja semuanya. Buat kol di sini aku potong dulu karena gak muat di wadahnya. Buat toge, setelah dicuci bersih lalu tuang air sampai terendam. Cara ini membuat toge tetap segar ketika disimpan di dalam kulkas. Dan jangan lupa ganti airnya tiap hari ya bun. Toge ini bisa tahan 3-4 harian. Buat sosin juga sama, di sini aku potong dulu ujungnya. Kemudian potong disesuaikan sama wadah tempat penyimpanannya. Selanjutnya buat kangkung di sini aku potong seperti ini aja. Boleh juga buat kalian yang mau potong pendek-pendek biar nanti pas mau masak tinggal dicuci aja.
karena kalau dicuci dulu jadi basah, cepat busuk dan cepat layu. Dan buat yang jeleknya di sini aku pisahkan. Nih, kalau buat kentang aku simpan suhu ruang aja ya bun, gak dimasukin ke kulkas, gak ditutup, aku buka aja seperti ini. Buat buncis sebelum disimpan, di sini aku potong-potong dulu ujungnya seperti ini. Lakukan seterusnya sampai habis. Tahu yang mau aku masukin ke dalam kulkas dicuci dulu sampai bersih, baru aku masukin ke dalam wadah kedap udara. Lalu siram air bersih secukupnya sampai terendam, bisa tahan 3-4 harian. Jangan lupa ganti airnya tiap pagi hari ya bun. Buat cabai merah di sini aku masukin sama tangkainya aja. Dan tidak saya cuci supaya awet, jadi cucinya pas mau pakai aja. Dan kalau ada yang busuk kita harus dipisahkan agar tidak menyebar sama yang lainnya. Kemudian tambahkan 1 siung bawang putih kupas supaya awet dan bawangnya nggak usah dicuci dulu. Buat bawang merah jangan dikupas dan disimpan di suhu ruang aja. Kalau dikupas dan disimpan di kulkas akan menyimpan racun dan bakteri. Jadi sebaiknya bawang merah dan bawang putih simpan di suhu ruang aja. Selanjutnya siapkan tisu dapur untuk alas di dasar wadah. Tujuannya dialasi tisu ini adalah untuk menyerap air ketika menguap. Selanjutnya masukin tomat, aku simpan di suhu ruang aja karena cuma 2 buah. Buat bawang putih aku satuin aja karena sedikit. Buat kunyit, di sini aku udah dicuci bersih lalu dikeringkan, dialasi tisu dapur, disimpan dalam kulkas jadi lebih awet. Buat lengkuas dan jahe di sini aku satuin aja karena sedikit. Kalau mau lebih awet bisa dibungkus satu-satu pakai tisu. Daun salam aku lebih milih disimpan dalam bentuk kering seperti ini. Nah, ada kan teman-teman yang disimpan dalam freezer. Kalau menurut aku pribadi itu gak praktis, karena kalau disimpan dalam freezer itu ngambilnya agak susah. Terus kalau aku lupa masukkannya lagi ke dalam freezer, dia akan layu dan cepat busuk. Karena aku orangnya suka lupa, jadi aku milih disimpan kering seperti ini. Buat bawang daun di sini aku mau potong dulu bawahnya, lalu aku mau tanam bagian akarnya. Bisa jadi lagi loh bun, lumayan banget kan. Kemudian bawang daunnya aku potong lagi jadi 2 bagian. Selanjutnya masukin ikan yang udah dicuci bersih, udah dilumuri jeruk nipis. Lupa ya bun, aku gak bikin videonya karena ikan ini hasil tangkapan dari kolam depan, bukan termasuk budget dari pasar. Untuk daging ayamnya di sini aku udah dicuci bersih, udah dilumuri jeruk nipis. Lupa gak bikin videonya. Dan sekarang aku mau olah dulu jadi ayam ungkep. Setelah mateng lalu aku simpen di freezer biar nanti tinggal digoreng deh. Buat sereh aku potong dulu ujungnya, digunting dan aku letakkan seperti ini. Nah, semua sayurannya udah aku masukin ke dalam wadah kedap udara. Sekarang aku mau tutup semuanya kecuali kentang, bawang merah dan bawang putih, simpan di suhu ruang aja. Kalau bisa lebih sering dijemur ya biar gak cepet busuk.
Ini dia teman-teman, udah rapi, udah ditutup semuanya. Sekarang tinggal masukin ke dalam kulkas. Buat kentang, bawang merah, bawang putih, dan tomat aku simpan suhu ruang aja ya bun, gak dimasukin ke dalam kulkas dan gak dikasih tutup juga. Nah, aku masukin semuanya ke dalam kulkas, disusun dengan rapi. Buat daging ayamnya sebelum dimasukin ke dalam freezer, di sini aku mau masak ayam ungkep dulu. Buat bumbunya di sini aku pakai 1 sendok teh garam, 2 siung bawang putih, 1 ruas kunyit. Selanjutnya aku lumuri dagingnya pakai bumbu yang udah dihaluskan tadi. Setelah airnya mendidih, lalu masukin daging yang udah dilumuri bumbu tadi. Setelah matang daging ayamnya, lalu aku masukin ke dalam freezer dan nanti tinggal digoreng deh. Itu dia cara aku tadi menyimpan bahan-bahan masakan agar lebih awet. Kalau teman-teman punya cara yang lain, boleh share di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe. See you next video.